Cek. Halo. Halo semuanya, teman-teman semuanya. Halo, moderator. Halo Sobat Finvest 2020, balik lagi nih bersama saya Dega Rapidity. Tadi kita sudah berbicara mengenai perencanaan keuangan yang baik itu seperti apa. Nah, ini adalah salah satu pembicara yang kita tunggu-tunggu juga, yaitu sudah hadir bersama di tengah-tengah kita, ada Miss Ellen May. Miss Ellen May ini salah satu inspirasi juga bagi masyarakat Indonesia, pebisnis juga, komplit pokoknya. Nanti jadi Bapak dan Ibu bisa langsung bertanya-tanya setelah sesi Top Fest 2020 dan jika ingin bertanya bisa langsung ketik saja di chat Finfest 2020 ini yang tersedia di Zoom kita kali ini. Halo, Miss Ellen May. Selamat siang. Halo. Cek. Cek. Selamat siang, Miss. Selamat siang. Mohon maaf sedikit mepet ya tadi ada lain. Halo. Ya, nggak apa-apa, Miss. Ya, halo, Miss. Gimana kabarnya? Sehat? Kabarnya luar biasa dan saya senang sekali diundang di acara Finfest. Terima kasih untuk tim Finfest dan juga Pak Haryajit Ramlan, sahabat saya. Baik, terima kasih juga kembali Miss Ellen May. Miss, wah ini kayaknya Miss kalau saya lihat nih ya, sebelum di acara ini juga live Instagram juga bersemangat sekali nih membagikan pengalamannya ya Miss ya. Yes. Saya kalau udah ketemu sama Miss Ellen May ini yang tadinya nggak bersemangat jadi bersemangat nih Miss. Siap untuk mendengarkan pengalaman-pengalaman dari Miss Ellen. Siap. Oke Miss. Miss, jadi hari ini kita akan membahas apa nih, Miss? Hari ini saya akan bahas sesuai dengan permintaan teman-teman di Finvest nih ya. Tools untuk cuan di pasar saham. Jadi toolsnya apa yang saya tanya? Wah, toolsnya apa nih? Mau pakai apa gitu? Oh, toolsnya ada 3, fundamental, makro, dan juga teknikal. Wah, ini kalau dijelasin ini bisa saya seneng ngajar nih ya, bisa sampai seminggu ini sebenarnya jelasin ini. Cuman karena waktu saya cuma 1 jam, itu pun udah dengan tanya jawab, saya akan jelaskan garis besarnya dengan cepat, semoga tidak terlalu cepat. Nanti kalau terlalu cepat, saya akan kasih sambungannya di edukasi lain gratis buat teman-teman semuanya gitu. Baik, wah menarik, udah nggak sabar ya Miss ya. Tapi kita perlu ingatkan juga kepada Sobat Finvest, jadi kita akan melakukan talk show terlebih dahulu, tapi jika Bapak, Ibu, dan Sobat Finvest ini ingin menanyakan langsung mengenai kiat-kiat apa aja sih tadi, cuan saham, apalagi di tengah-tengah pandemik ya Miss ya, bisa langsung ketik di chat, nanti saya akan langsung menanyakan kepada Miss Ellen. Nah Miss Ellen, kita langsung aja nih Miss Ellen, biar para Sobat Finvest ini langsung jos nih saham-sahamnya nih. Oke, berarti saya langsung mulai ya.
mau tanya jawab dulu atau materi? Materi tidak apa-apa, Miss. Oke, Langsung saja materi. oke, saya akan mulai ya teman-teman ya. Saya cari dulu. Oke, ini materinya udah ready. Siap. Saya akan share screen. Kita tes dulu nih, kelihatan nggak nih layar saya? Bentar ya. Oke, teman-teman kelihatan nggak layar saya, teman-teman? Ya, sudah kelihatan, Miss? Udah kelihatan ya? Oke, thank you. Thank you, saya akan langsung aja ya. Jadi ini jangan dilihat foto yang ini foto ketika ada rohnya artis Gongli lewat. Ini yang aku. Tapi tetap cantik, Miss, tetap cantik. Ini foto ini tidak rasional ini, oke ya. Teman-teman, jadi ini ya, hari ini kita akan belajar tentang tools berinvestasi dan trading saham. Saya akan manfaatkan waktu yang ada 45 menit ini dengan sebaik mungkin ya. Nah, simpel dulu aja, strategi saham itu sebenarnya terbagi menjadi dua. Sebelum saya ngajar tentang banyak strategi sampai ke cara stop loss, tadi saya ajar tentang risk management saham untuk member-member kami, itu selalu saya akan ulang untuk strategi dasar dulu. Nah, strategi dasar sebenarnya cuma ada dua, yaitu investasi dan juga trading. Banyak di antara kita yang udah paham bahwa investasi ini untuk jangka panjang, apalagi sudah ada guru-guru yang lain nih ya, yang membagikan ilmunya yang luar biasa banget, semuanya teman-teman saya semuanya. Nah, teman-teman mungkin udah tahu tentang investasi itu apa, trading itu apa, yaitu investasi adalah beli simpan jangka panjang, trading beli jual jangka pendek. Di sini saya tidak akan perpanjang lebarkan di sini, hanya akan menekankan pada satu hal yang menurut saya penting banget, yaitu tujuan dari investasi dan trading itu sendiri. Kalau tujuan dari investasi ini adalah membeli perusahaan, maka tujuan dari trading ini kita nggak peduli perusahaannya, tapi kita peduli pada harga sahamnya. Terutama untuk jangka pendek itu kurang dari 1 bulan, dan jangka menengah itu sekitar 6 bulan. Jadi ada dua strategi untuk trading. Strategi trading yang pertama, swing trading itu kurang dari 1 bulan, sedangkan super trader ini yang saya gunakan ketika kondisi market normal, rata-rata saya nge-hold saham sekitar 6 bulan, 3-6 bulan ya. Jadi ini semi investing. Nah, untuk investasi sendiri ada dua macam sebenarnya. Yang pertama adalah value investing atau membeli saham-saham yang terdiskon valuasinya. Yang kedua adalah growth investing, di mana kita membeli perusahaan yang cenderung terus berkembang. Nah, karakter dari perusahaan-perusahaan yang value and growth ini sangat berbeda sekali ya. Kalau value, valuasinya tentu aja murah. Kalau growth biasa valuasinya cenderung lebih mahal. Dia banyak menggunakan uang ini, labanya ditahan, tidak dibagikan sebagai dividen, digunakan untuk pengembangan perusahaan. Salah satu contoh perusahaan yang growth investing banget, kelihatan banget ciri-cirinya adalah Cleo. Cleo itu dia menggunakan uangnya untuk pengembangan perusahaan sangat besar sekali, yaitu untuk membangun pabrik-pabrik di setiap daerah ya, untuk mengurangi biaya distribusi. Nah, teman-teman, hari ini kita akan fokus pada tools-nya. Maksudnya gimana sih? Tools yang tadi saya bilang, ada fundamental, ada teknikal, ada makro. Itu dipakainya di mana aja. Kalau kita investasi, udah pasti kita akan melihatnya secara fundamental. Kalau trading, kita akan melihatnya secara teknikal. Pertanyaannya, apakah investasi perlu teknikal nggak? Trading perlu fundamental nggak? Nah, kalau investasi, ini teknikalnya saya gunakan untuk jangka panjang. Jadi untuk jangka pendek itu seorang investor naik turunnya saham dalam jangka pendek itu nggak terlalu matters lah buat si investor ya. Jadi kalau udah beli BRI kapan hari untuk investasi, turun dikit, naik dikit itu nggak apa-apa. Ya misalkan Maret kemarin udah beli di bottom, terus kemudian naik, turun, nah itu nggak terlalu masalah ya untuk seorang investor ya. Tapi kalau untuk investasi jangka panjang, kadang-kadang saya juga melihat tren harga jangka panjangnya. Contoh perusahaan yang tren harga jangka panjangnya bagus adalah BBCA dan juga ICBP. Ada satu lagi perusahaan second liner yang tren jangka panjangnya dalam 5 tahun bagus nih dan jarang dilirik oleh teman-teman semua. Apa tuh? Ekat ya. Jadi perusahaan yang bikin lakban ini dia punya likuiditas tuh kecil banget. Ya sayangnya itu aja sih. Jadi buat investasi agak kurang di situ. Nah,
itu adalah contoh dari perusahaan-perusahaan yang bisa diinvestasi tadi ya. Jadi kita tidak terlalu melihat secara harga saham untuk jangka pendek, tapi kadang-kadang saya lihat juga untuk jangka panjangnya trennya bagaimana. Nah, Peter Lynch sendiri mengatakan bahwa tren saham jangka panjang, harga saham jangka panjang itu ditentukan oleh kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Artinya apa? Sebuah perusahaan yang fundamentalnya bagus, dia akan tren naiknya secara sustainable naik dari tahun ke tahun minimal 5 tahun. Tapi kalau perusahaan itu fundamentalnya lagi struggling, lagi nggak gitu bagus, masih bisa nggak dia naik harga sahamnya? Bisa, tapi biasanya hanya dalam jangka pendek atau jangka menengah aja. Jangka pendek itu kurang dari 1 bulan, jangka menengah itu sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, itu masih masuk jangka menengah kalau buat saya. Nah, kalau sampai jangka panjang, sampai 5 tahun terus-menerus, untuk perusahaan yang fundamentalnya masih struggling ini, dia untuk terus naik, itu agak susah. Ya, jadi biasanya akan ada penurunan dulu di dalam mungkin 1 atau 2 tahun kayak gitu. Oke, sekarang kita akan masuk tadi perbedaan investasi dan trading, teman-teman pastinya udah tahu ya. Dan di sini saya cuma mau tekankan, kalau untuk seorang investor fokusnya membeli bisnis, sehingga harga saham dalam jangka pendek tidak terlalu diperhatikan, demikian pula trader itu fokusnya pada harga saham dan saham mana yang harganya mau naik dan jangan berfokus pada dividen. Contoh nih, wah dividen PTBA gede banget nih, beli untuk dapetin dividen. Ternyata waktu keluar dividen, dividen, waduh boncos, rugi, turun dalam. Jadi teman-teman kalau trading jangan kebalik, fokus pada dividen. Dividen itu bonus, tapi dividen ini adalah imbal hasil yang utama untuk investor. Sedangkan harga saham ini adalah bonus untuk investor. Nah, teman-teman, sampai di sini saya percaya teman-teman semuanya udah paham ya tentang trading dan investing. Saya akan langsung aja masuk ke tools-nya. Nah, tools analisis saham. Ada orang yang fundamental banget nggak percaya sama teknikal. Ada yang percaya teknikal banget nggak percaya sama fundamental. Kalau saya yang mana? Saya percaya kedua-duanya. Karena kenapa? Karena semua yang terjadi pada teknikal, terjadi pada harga saham, itu cerminan dari perilaku pasar, dari action beli dan jual, dari semua pelaku pasar, baik investor besar, institusi, maupun investor retail. Nah, si investor besar atau institusi ini ketika mereka membeli sebuah perusahaan, mereka fokusnya bukan pada teknikal, mereka fokusnya pada fundamental. Sehingga mereka bisa lihat fundamental perusahaan ini bagus atau enggak, dan ketika mereka membeli, action beli jualnya itu tercermin pada grafik, disitulah retail ikut. Jadi si retail ini, kalau saya bilang untuk trading sebaiknya lihat teknikal aja. Kenapa? Karena di situ Anda sudah bisa melihat jejak kaki atau arahnya si institusi ini duit gede mau kemana. Itu yang jadi patokan saya, baik dalam swing trading maupun di dalam super trader gitu ya. Oke, sekarang kita kupas satu-satu. Bicara tentang fundamental analisis dulu ya. Fundamental analisis ini sebenarnya terbagi jadi beberapa top to down. Kalau kita bicara makro, ini sebenarnya bagian dari analisis fundamental juga. Kalau kita bicara tentang makroekonomi, kok kayaknya serem ya. Teman-teman yang bukan dari latar belakang ekonomi biasanya kayak, aduh mental block gitu, lihat numbers gitu. Maka dari itu banyak teman-teman pemula yang lebih memilih teknikal karena praktis. Dan avoiding dengan ini fundamental. Padahal setelah saya banyak membaca, dulu waktu saya pemula juga gitu tuh. Tapi ketika saya paksa diri saya untuk belajar membaca di sana-sini, kemudian saya melihat satu keterkaitan antara makroekonomi dan mempengaruhi tindakan atau action dari investor, pelaku pasar, dan itu tercermin di harga saham, itu sangat menarik sekali kaitannya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan bahas dulu tentang makroekonomi, kemudian yang kedua, sektoral, analisis sektoral, kemudian yang terakhir adalah mikroekonomi atau analisis dari perusahaan itu sendiri. Nah, untuk makroekonomi, ini yang dicek apa aja sih sebenarnya? Makroekonomi itu yang dicek sebenarnya adalah ini nih, yang diperhatikan. Waduh, apa ini? Kalau yang udah terbiasa di dunia ekonomi pasti, udahlah ngerti, ini gampang gitu.
Tapi untuk teman-teman yang masih pemula, waduh ini bahasa dewa apa ini? Nah, sedangkan kalau untuk di mikro atau analisis perusahaannya, yang dilihat bisnis model, manajemen, profitability, dan valuasi. Nanti kita bahas satu persatu. Sekarang saya mau cerita dulu tentang makroekonomi dengan cara yang semoga mudah untuk dipahami. Ya, oke. Jadi bicara tentang makroekonomi tidak lepas dari tentang bagaimana cara perekonomian bergerak. Bagaimana cara perekonomian bergerak? Sebenarnya ekonomi itu bisa bergerak karena dia ada transaksi. Transaksi terjadi ketika ada orang beli barang, bayar. Nah, kemudian ketika kita bayar, maka pengeluaran kita, spending kita akan menjadi penghasilan untuk orang lain. Disitulah ekonomi bergerak. Kalau perekonomian ini bergerak hanya berdasarkan beli jual, spending and income, garisnya akan menjadi garis lurus linier seperti ini. Yang menarik adalah kita mengenal yang namanya kredit atau hutang. Dengan adanya kredit atau hutang, maka kredit ini akan meningkatkan spending dan spending akan meningkatkan income orang lain. Nah, disinilah perekonomian jadi bergerak lebih cepat. Nih, lihat kursor saya ya. Wah, ketika perekonomian bergerak terlalu cepat, yang dilakukan oleh Bank Sentral adalah apa yang dilakukan Bank Sentral ketika terjadi inflasi, suku bunga dinaikkan. Ya, ketika suku bunga dinaikkan, hutang jadi berkurang, perekonomian melambat ya. Nih, di sini nih. Nah, orang-orang lebih cenderung menyimpan uangnya di bank sehingga inflasi berkurang. Terus kemudian turun terus nih. Terjadi deflasi di sini. Ketika terjadi deflasi, suku bunga diturunin supaya apa? Supaya industri bisa bergerak lagi. Orang-orang mau ngutang bunganya murah. Terus kemudian supaya orang-orang malas simpen duitnya di bank gitu ya. Nah, dari sini orang-orang jadi lebih banyak beraktivitas secara ekonomi dan kemudian banyak juga taruh duitnya di investasi yang lebih menguntungkan, contohnya pasar modal obligasi, sehingga perekonomian menjadi naik di sini, saham juga naik. Beginilah terjadi seterusnya ketika terjadi inflasi tinggi, suku bunga dinaikkan, ketika terjadi deflasi, suku bunga diturunkan. Nah, ini disebut dengan siklus hutang jangka pendek. Sampai pada akhirnya terjadi di puncak di sini, dan ini waktu bubble, siklus hutang jangka panjangnya pecah, bubble-nya pecah, ketika perekonomian melambat, kemudian Bank Sentral berusaha untuk menurunkan suku bunga, turunin. Kok nggak gerak-gerak ya perekonomiannya? Turunin lagi, sampai nol. Kok nggak gerak-gerak ya perekonomian, nggak bisa bergerak. Disinilah terjadi crash besar. Ya, jadi pecahnya bubble krisis, bubble kredit yang besar ya. Jadi short term debt cycle itu terjadi 5 sampai 8 tahun ya. Sedangkan kalau long term debt cycle itu terjadi 75 sampai 100 tahun, di mana ini strategi yang dilakukan oleh Bank Sentral biasanya dengan menggerakkan suku bunga ini doesn't work lagi. Nah, pada masa ini terjadi satu kondisi yang disebut dengan deleveraging, di mana hutang lebih besar daripada penghasilan masyarakat. Dan kemudian secara jangka panjang terjadi puncak bubble siklus hutang jangka panjang. Kemudian orang-orang mulai mengurangi pengeluaran sehingga terjadi deflasi, pasar saham turun. Itu yang terjadi kemarin pada awal Maret sampai pekan ketiga Maret. Nah, kenapa setelah itu pasar saham naik tinggi? Nanti kita bahas juga tuh. Terus kemudian banyak pengangguran. Nah, kemarin pengangguran melonjak banget tuh ketika terjadi COVID-19 pertama kali meledak itu ya. Kemudian juga interest rate diturunkan sampai 0. Nah, ini sempat terjadi beberapa kali, deleveraging ini ada terjadi di US 1930 dan seterusnya ya. Dan bagaimana untuk kondisi saat ini ya? Saat ini Federal Reserve, the Fed, ini sempat menurunkan suku bunga ya, ini tanggal 16 Maret kemarin sampai jadi 0, dan banyak sekali memberikan program-program quantitative easing atau memberikan bantuan ya, stimulus gitu, 700 billion US dollar gitu. Nah, solusinya gimana kalau sampai terjadi deleveraging? Itu yang pertama pasti dilakukan pengetatan anggaran, pengeluaran tuh diketatkan banget nih. Contohnya ini di Indonesia ya, pemerintah pangkas belanja. Terus kemudian yang kedua, dilakukan restrukturisasi utang. Masalahnya, kalau cut spending akan membuat semakin deflasi.
Yang kedua, restrukturisasi utang di sini juga akan membuat semakin deflasi lagi gitu. Yang ketiga, redistribusi kekayaan yang dilakukan membagikan uang itu dari si kaya ke si miskin. Kalau saat ini caranya gimana? Kalau biasanya tuh dengan cara pajak ya, penghasilan negara dari pajak, kemudian dibagiin ke masyarakat miskin dalam bentuk BLT dan banyak hal lagi. Tapi saat ini penghasilan pajak pemerintah juga nggak banyak gitu. Jadi dari mana nih dapatnya duit untuk redistribusi kekayaan? Salah satunya dengan menerbitkan obligasi. Ya, jadi kalau kita mengenal ORI 17 itu sebenarnya untuk menyalurkan uang dari the have ke orang-orang yang membutuhkan, untuk pemerintah bisa mendanai stimulus gitu ya, subsidi ke orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini stimulus pemerintah udah lebih dari 500 triliun sebenarnya ya saat ini. Oke. Dan aktivitas seperti ini seringkali membuat terjadinya satu defisit anggaran. Ini Menteri Keuangan kita juga mengatakan bahwa ada potensi bakalan defisit anggaran kita melebar ya. Kemarin sempat di bulan Mei Menteri Keuangan kita katakan seperti itu. Nah, ini adalah kondisi-kondisi makro. Kalau sampai semuanya itu dilakukan tidak bisa membantu masyarakat ketika terjadi perlambatan perekonomian, yang terjadi adalah social tension. Inilah yang terjadi di Amerika. Sebenarnya bukan masalah George Floyd-nya aja, tapi mereka sudah benar-benar kelaparan tuh, benar-benar sudah dalam kondisi yang nggak punya duit gitu. Jadi mau nggak mau ya lockdown dibuka gitu, ya. Dan kemudian solusi yang terakhir yang dilakukan ya, karena solusi-solusi yang sebelumnya menimbulkan deflasi, maka solusi yang terakhir yang dilakukan adalah dengan mencetak uang. Dengan cetak uang ini satu-satunya solusi yang tidak menimbulkan deflasi, yang tidak memicu deflasi, tapi justru bisa memicu inflasi. Nah, ini di Indonesia dan juga di Amerika, ini mereka semua lagi pada ini ya, cetak uang ya, bank sentralnya untuk membiayai COVID-19. Tapi gimana dong pemerintah bisa dapat duit ya? Padahal yang cetak uang kan si bank sentral. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan bank sentral membeli aset-aset finansial seperti government bonds untuk membiayai stimulus. Aset finansial ini bahkan di Amerika niat banget sampai beli government bonds itu untuk secondary market. Bahkan selain itu juga membeli corporate bonds aja, tidak hanya dari government juga ya. Nah, dari situ uang mengalir ke pemerintah dan pemerintah memberikan stimulus untuk rakyatnya. Nah, ini sebenarnya yang disebut dengan makroekonomi. Permasalahannya saat ini, meskipun diberikan banyak stimulus, ada banyak cetak uang, yang terjadi adalah masyarakat itu tidak melakukan aktivitas transaksi beli jual secara masif, karena memang kondisinya saat ini kegiatan perekonomian real itu sangat-sangat terhenti oleh COVID-19 ya. Kemarin sempat terhenti karena lockdown di banyak negara, dan di Indonesia di PSBB ini sempat melambat banget. Sehingga meskipun cetak uang banyak di Amerika, wah cetak uang banyak, tapi duitnya nggak muter. Ini malah disimpan di bank nih, saving rate-nya tinggi sekali. Wah, ini yang nggak bagus. Kalau kondisi seperti ini bisa memicu terjadinya stagflasi. Stagflasi adalah kondisi di mana banyak uang beredar, tapi uangnya ini nggak digunakan untuk kegiatan perekonomian, mandek ya. Jadi ini bisa memicu stagflasi. Jadi kesimpulannya sebenarnya perekonomian kita saat ini sedang struggling sekali. Tapi kenapa pasar saham kok nih ya, pasar saham saya mau kasih lihat mana tadi ya, chart S&P 500. Nah ini dia. Kenapa pasar saham justru malah naik luar biasa, signifikan, sempat naik luar biasa, baru akhir-akhir ini aja terkonsolidasi di bulan Juni. Ya, termasuk juga IHSG sempat naik signifikan. Ini di Amerika kenapa naik gila-gilaan? Karena kemarin pada bulan Maret, mulai pekan ke-3 Maret, ini The Fed mengeluarkan semua senjatanya, dan juga pemerintah Amerika ini mengeluarkan semua jurus-jurusnya untuk kebijakan moneter dan juga fiskal. Saya akan kasih lihat ya. Ya, jadi semuanya udah dikeluarkan. Fiskalnya apa? Oh, ini moneternya rate cut sampai 0%, dan ini teman-teman bisa baca ya, banyak sekali yang dilakukan gitu ya. Kemudian tidak hanya di Amerika, Jerman, Perancis, Inggris, Italia, dan banyak lagi.
Terus kemudian di Indonesia juga ya, jadi salah satunya ini tadi yang saya bilang memotong suku bunga bahkan sampai 0. Dan secara fiskal, kebijakan fiskal ini stimulusnya waduh banyak banget nih. Nah, kalau asal teman-teman tahu nih ya, jadi apa yang membedakan tahun 2008 dengan tahun 2020 adalah dulu tahun 2008 ini pemerintah dan juga bank sentral baik di Amerika, Indonesia maupun banyak negara lain ini mengeluarkan senjata-senjatanya itu telat. Jadi nunggu wah ngelihat perekonomian dulu wah ini udah slowing down banget baru dikeluarin. Jadi keluarinnya belakangan. Kalau sekarang yang terjadi adalah mungkin mereka juga udah belajar dari kondisi tahun 2008 sehingga ketika terjadi COVID-19 mereka udah bisa membaca perekonomian bakalan slowing down banget langsung sebelum itu terjadi langsung dikeluarin semua senjatanya. Kebijakan fiskal, helikopter money ya dari moneter semuanya langsung senjata itu dikeluarin di bulan Maret. Maka dari itu tidak heran kalau pasar saham naik sangat signifikan, gila-gilaan. Meskipun jujur kata saat ini kondisi perekonomian di banyak negara cenderung mengkhawatirkan. Nah, ini kita juga bisa melihat beberapa ini saya mau taruh ini di mana ya? Ini aku giniin dulu ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya, pemerintah menyiapkan berapa triliun nih untuk penanganan COVID-19. Ini stimulus. Oke. Dan ini ya, tadi yang saya cerita, The Fed beli corporate dan secondary bond di Amerika Serikat. Ini semua melakukan banyak hal, sehingga pasar saham kita juga menguat kemarin ya. Terus, nah yang jadi tantangan adalah sebenarnya COVID-19 ini mau masuk ke gelombang kedua. Kita lihat lagi kondisi perekonomian saat ini faktanya bagaimana. Nah ini di 2020 perekonomian global ini masih bisa melambat, recovery di tahun 2021 perkiraannya ini dari Kemenkeu. Terus kemudian di sisi demand untuk sektor konsumsi dan investasi tahun ini terpukul berat nih. Tapi kalau konsumsi saham-saham di sektor konsumsi masih bisa bertahan kalau saya lihat ya karena kebutuhan dasar manusia. Nah ini outlook pertumbuhan ekonomi, saya mau kasih lihat ini penting banget buat teman-teman semuanya. Ini sumber yang saya dapat dari Kemenkeu, jadi pastinya akurat dong ya. Nah ini Indonesia ini berpotensi melemah 3,1% pada outlook 2020-2021 ini. Nah kalau teman-teman perhatikan dengan negara-negara lain, meskipun Indonesia ini outlook-nya minus, ternyata Indonesia ini nomor 2 loh, yang lebih bagus daripada Tiongkok. Jadi 1 Tiongkok, 2 Indonesia. Baru yang ketiga teman-teman bisa lihat negara-negara lain. Bahkan kalau Morgan Stanley sempat bilang perekonomian Indonesia itu nomor 2 pulih setelah Tiongkok berbarengan dengan India dan juga Filipina. Teman-teman bisa lihat India ini lebih rendah daripada Indonesia outlook-nya. Ini menurut data dari Bloomberg gitu ya. Jadi tiap-tiap sumber angkanya agak beda-beda dikit outlook-nya ya. Ini saya dapat dari Kemenkeu, datanya dari Bloomberg ya. Teman-teman lihat kayak gini. Cuman kalau saya lihat baik Bloomberg, Morgan Stanley, dan beberapa sumber yang lain sama-sama setuju mengatakan bahwa Indonesia itu nomor 2 setelah China. Jadi ada positif, ada negatifnya. Ini positifnya, kabar positifnya saya bisa infokan ke teman-teman supaya tidak terlalu khawatir juga. Nah ini Anda lihat indeks PMI manufaktur artinya kalau di bawah 50 itu terkontraksi. Kalau di atas 50 artinya industri pabrik-pabrik ini lagi mau berekspansi. Saat ini angkanya di Indonesia kemarin bulan Mei itu 28,6. Artinya masih terkontraksi tapi udah mendingan daripada bulan April. Nah, untuk di Tiongkok ini sudah mulai agak-agak positif dikit nih. Jadi sudah mulai pulih. Sedangkan di negara-negara yang lain ini masih nih perhatikan semuanya di bawah Indonesia semua. Ya, kemudian ini juga kalau saya lihat ini keuntungan Indonesia geografisnya sangat besar. Jadi meskipun COVID-19 di Jakarta terpusat di Pulau Jawa, tapi banyak sekali juga di daerah-daerah lain tuh yang mereka masih bisa bergerak gitu. Berbeda dengan kondisi kayak di Singapura yang terpusat banget gitu ya. Nah, teman-teman perhatikan ini pertumbuhan perekonomian di Indonesia ini menurut berbagai sumber, intinya semuanya kompak mengatakan bahwa perekonomian ini akan mulai pulih pada kuartal 4 tahun 2020. Ya, jadi saya coba bantu teman-teman translate data ini ya. Ini kuartal 2
kuartal 2 ini ancur-ancurnya, dan laporan keuangannya keluar kapan? Ntar Juli, Agustus. Jadi teman-teman sekarang udah mulai ngerem nih untuk trading dan investasinya. Nah, itu di kuartal 3 udah mulai pulih, dan kuartal 4 ini mulai membaik. Jadi kalau saya berinvestasi, saya beli saham bakalan nyicil terus sampai nanti kuartal 4. Saya nggak akan hajar masukin di satu titik aja. Jadi tetap saya sebar. Nah, teman-teman, ini beberapa data. Indeks ini volatility index ini adalah indeks ketakutan, fear index, indeks rasa takut. Kemarin sempat naik tinggi, sekarang juga udah mulai agak lumayan ya. Nggak terlalu tinggi banget meskipun kemarin sempat melonjak dikit, tapi sekarang udah mulai stabil ya. Jadi teman-teman, ini untuk harga komoditi sekarang juga masih murah-murahnya karena perekonomian lagi slowing down. Artinya apa? Nanti kalau perekonomian mulai membaik, kita mesti lihat sektor komoditi. Oke, ini beberapa data yang saya dapatkan untuk memberikan gambaran tentang makroekonomi. Ya, jadi ini Morgan Stanley mengatakan bahwa Indonesia pemulihannya nomor 2 nih setelah China. Baru disusul negara-negara lainnya di Asia Tenggara nih ya. Nah, teman-teman, ini ada catatannya, ada syaratnya nih. Ini ada syaratnya. Perekonomian ini akan membaik, akan pulih, Indonesia jadi nomor 2, ada syaratnya, asal nggak terjadi lagi second wave. Ya, saat ini Korea Selatan sudah mengkonfirmasi terjadi second wave di negara mereka. Ya, jadi prospek pertumbuhan perekonomian ini tergantung juga dari berapa lama PSBB. Jadi dari berapa lama PSBB. Oke, saya akan percepat aja karena waktunya mepet ya, jadi saya nggak bisa jelasin very detail data ini. Intinya adalah meskipun pasar saham kemarin sempat naik sangat signifikan, we have to be very careful. We have to be careful untuk semester 2 tahun 2020. Jadi kesimpulannya di sini, makroekonomi memberikan sebuah gambaran besar tentang bagaimana pasar saham dan perekonomian bergerak untuk jangka panjang, setidaknya untuk 6 bulan sampai 1 tahun ke depan, jangka menengah sampai jangka panjang, ya, bahkan sampai 5 tahun ke depan, itu bisa kita lihat dari makroekonomi ini. Nah, setelah kita melihat kondisi makroekonomi, baru kita masuk ke microanalysis. Baru ke analisis mikro. Oke, sebenarnya saya mau ada share satu data di sini. Oke, ini ada ya datanya ya. Jadi analisis sektoral saat ini yang sedang terdampak banget oleh COVID-19 apa nih? Ya, jadi yang lagi terdampak banget oleh COVID-19 adalah sektor pariwisata, udah pasti penerbangan. Jadi kalau teman-teman nanya untuk investing saham GIAA, ya Anda tahu jawabannya dari sini. Kira-kira boleh nggak investing saham GIAA? Kalau trading aja saya rasa nggak masalah. Tapi kalau investing, Anda harus be very careful. Demikian juga siapa sih orang yang berencana untuk membeli properti untuk kenyamanan, meningkatkan kenyamanan hidup. Kalau mereka bukan orang-orang yang benar-benar sisa uangnya, golongan menengah ke atas. Sedangkan Indonesia ini banyak banget piramidanya, di bawah adalah golongan masyarakat yang tidak mampu, ya pastinya di bawah lebih banyak gitu. Jadi buat mereka yang terpenting adalah pokoknya gue bisa makan dulu lah gitu, bisa makan, bisa hidup, keramas, mandi. Jadi kebutuhan pokok ini masih menjadi juaranya yang paling defensif. Setelah itu farmasi, alat kesehatan. Nah, ini pilihannya kalau Anda mau investasi jangka panjang. Beberapa teman berpikir contrarian. Aku beli Garuda atau aku beli Disney, Walt Disney, atau aku beli apapun perusahaan perhotelan dengan asumsi ntar kalau COVID-19 mulai membaik, kita akan mendapatkan keuntungan dari sini. Jangan berpikir sampai sejauh itu. Kita lihat aja kalau untuk investasi itu dalam jangka panjang apa yang bertahan ya. Jadi kita belajar dari investor legendaris dunia Warren Buffett aja melepas saham-saham penerbangan ya. Kenapa? Karena Warren Buffett melihat bisnis modelnya bakalan terdisrupsi. Kalau bisnis model terdisrupsi, maka profitabilitas perusahaan juga akan terdisrupsi. Nah, teman-teman perhatikan di sini.
Kalau tadi sudah bicara tentang analisis makro dan analisis sektoral, sekarang kita lihat analisis mikronya. Perusahaan ini kita lihat dari 4 faktor, bisnis model, manajemen, profitabilitas, dan valuasi. Jangan melihat yang di bawah 2 ini dulu sebelum Anda melihat bisnis model dan juga manajemen. Bisnis model ini yang paling penting banget. Seorang investor yang berhasil, seorang pebisnis yang mereka sangat kaya sekali, kalau saya tanya mau beli perusahaan apa, mau berinvestasi saham apa, selalu mereka ngomongnya adalah bisnis model dulu. Mereka tidak pernah mengatakan tentang angka. Kenapa? Karena angka di sini ini bisa dimanipulasi, sedangkan bisnis model tidak bisa dimanipulasi. Sebagai contoh untuk bisnis model ya tadi kan saya udah kasih lihat untuk sektoral ya. Contoh lain untuk bisnis model adalah Bluebird. Bluebird itu di tahun 2015 dia mulai terdisrupsi ini, Uber masuk ke Indonesia. Nah, baru setelah itu 2016 dan seterusnya dia punya operating income, operating net profit itu turun terus dari tahun ke tahun. Kita tidak perlu menunggu sampai angka menunjukkan penurunan, profitability menunjukkan penurunan. Nah, bagi seorang investor yang terpenting adalah melihat apakah bisnis model perusahaan ini terdisrupsi. Dan jelas-jelas untuk bisnis model airlines ini sangat terdisrupsi saat ini dan untuk pariwisata. Jadi jangan berspekulasi untuk di sini ya, untuk jangka panjang. Kalau jangka pendek trading salah ya tinggal cut loss. Tapi kalau jangka panjang salah, rugi waktu lama dan juga rugi uang lebih banyak gitu. Oke, jadi yang kedua manajemen, inovatif, dan GCG. Saya akan terus percepat aja untuk profitability. Penting diperhatikan di sini untuk operating income, operating profit, net profitnya juga ya sebelum kita beranjak ke EPS. Karena kalau EPS naik dan turun itu bisa dipengaruhi oleh jumlah saham yang beredar. Oke. Nah, ini adalah sektor-sektor bisnis model yang bertahan di tengah COVID-19. Yang bertahan di tengah COVID-19 adalah sektor sigaret, consumer, kemudian juga tower-toweran, karena merupakan kebutuhan pokok manusia modern, signal HP, termasuk kita saat ini mengandalkan jaringan internet, kemudian telekomunikasi. Langsung aja, sahamnya apa di Indonesia yang memenuhi ini? HMSP, GGRM, terus kemudian UNVR, ICBP, Indofood, Mayora, untuk second linernya ada Cleosido, terus kemudian itu consumer good and cigarettes, kemudian untuk telekomunikasi, untuk investasi jangka panjang ada Telkom, untuk second liner ada Tower, TOWR, dan TBIG, tapi ini harus mix dengan investingnya ya, dengan blue chipsnya. Jadi investasi untuk yang second liner secara nominal tidak lebih besar daripada yang blue chip. Oke, kemudian untuk banking gimana? Banking ini agak terdampak, namun banking ini kalau misalkan Anda pilih yang BCA, BRI, BMRI, dan BBNI, nah 4 ini termasuk yang bagus untuk pemulihan seandainya nanti COVID-19 udah mereda, pemulihan perekonomian mereka juga pasti akan cepat pulihnya, karena termasuk perusahaan-perusahaan yang diburu oleh investor besar juga nih ya, jadi termasuk blue chip penggerak IHSG. Jadi paling enggak 1 atau 2 dari saham-saham banking yang tadi saya sebutkan itu teman-teman harus punya, dan saya udah beli ya. Oke, sekarang kita bicara tentang analisis teknikal. Sebelum bicara tentang teknikal, saya akan rangkum dulu. Jadi apa yang terjadi di makro dan juga di fundamental menjadi pertimbangan buat investor besar dan retail untuk mengambil keputusan dalam berinvestasi, terutama untuk investor besar. Nah, retail melihat jejak si uang besar ini dari analisis teknikal. Mindsetnya kayak gitu ya, teman-teman. Nah, analisis teknikal yang kita perhatikan adalah harga dan volume. Harga ini saya perhatikan urutannya dari siklusnya dulu, tren besar, menengah, kecil, baru kemudian pola, grafik, dan candlestick. Jangan kebalik ngelihat candlestick tanpa melihat tren harga. Nah, ini simpelnya adalah jika harga naik dengan volume transaksi tinggi, maka ada tanda kelanjutan arah naik. Kalau harga turun dengan volume transaksi besar, maka ada kelanjutan arah turun. Sebaliknya, jika di sini harga naik semakin sedikit, harga naik tapi volume transaksinya semakin kecil, berarti naiknya sudah mulai terbatas dan bisa membalik arah turun. Nah, kebalikannya jika harga turun dengan volume transaksi, saya gambar aja ya. Oke, jadi ini kalau harga naik, harganya naik, tapi volume transaksinya turun,
volume transaksi ini bar volumenya turun, maka ini ada tanda pembalikan arah turun. Kalau harganya turun dengan volumenya turun juga, ini salah. Dengan volumenya turun juga, artinya daya jual sudah melemah dan ada tanda pembalikan arah naik. Nah, ini jika harga saham naik dan volume transaksinya masih tinggi, ini potensi lanjut naik. Kalau harga saham turun dengan volume transaksinya tinggi, ini lanjut arah turun. Semoga bisa dipahami karena agak cepat ya. Oke, jadi ini adalah cycle trend, saya akan percepat. Jadi untuk naik teknikal teman-teman pasti paham. Saya coba jelasin cepat ya di sini ya. Untuk siklusnya, ini ada satu gambar cycle, ini stage 1, 2, 3, dan stage 4. Nah, ini terjadi akumulasi, ini retail ikut, retail adalah Anda dan saya, ini big money distribusi, ini big money akumulasi, ini big money distribusi, dan di sini nggak ada big money yang pegang uang. Jadi kalau teman-teman tanya, ajarin saya dong bandarmologi, melihat supply and demand. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang bandarmologi, itu kita sebenarnya hanya cukup melihat harga dan juga volume aja. Itu versi saya, mungkin ada versi teman-teman yang lain ya. Jadi, kalau versi saya cukup melihat harga, volume, dan juga melihat likuiditas gitu ya. Jadi di sini ini udah nggak ada, ini uang besar, big money nggak ada yang pegang. Nah, ini sebenarnya adalah masa tanggal 1 sampai 22 Maret. Kalau 13 Maret saya lihat ada yang masuk dikit nih. 1 sampai 22 Maret kayak gini. Nah, sekarang IHSG itu trennya di mana? Ini udah di sini, ini Maret kemarin, sekarang ini di arahnya di sini. Jadi kalau kita kembali lagi pada satu gambar cycle, IHSG itu udah di sini. Dia lagi indecision, mau lanjut naik atau ke bawah lagi. Mungkin gambarnya yang lebih kelihatan, nanti kita akan kasih lihat untuk gambar IHSG-nya ya. Jadi IHSG saat ini lagi berada di stage 1, di sini sedang indecision, apakah dia akan naik ke stage 2 atau akan turun. Jawabannya nanti ya teman-teman ya, saya akan kasih tahu ya. Oke, nah di dalam sebuah cycle besar, ini ada cycle yang lebih kecil. Ada yang merah, ada yang biru ini. Cycle besar ini untuk investasi jangka sekitar 5 tahunan. Sedangkan cycle menengah, sekitar 6 bulanan, 3-6 bulan, ini untuk strategi super trader tadi. Ini untuk investasi. Nah, sedangkan kalau yang di sini, ini cycle kecil beberapa hari atau kurang dari 1 bulan, ini cenderung ini untuk swing trading aja. Oke ya. Nah, ini untuk teknikalnya. Nah, untuk teknikal teman-teman mesti memahami support dan resisten. Ini resisten di atas harga, support di bawah harga. Ada beberapa cara untuk mencari support dan resisten. Saya rasa ini ada teman pemateri lain yang udah menyampaikan ya. Jadi saya akan cepat aja di sini. Nah, yang terakhir selain kita melihat support, resisten, dan juga cycle dan trend, kita melihat pola harga. Ini di setiap fase cycle, ini fase 1, stage 2, stage 3, dan stage 4, ini ada pattern-nya. Ini pattern bullish reversal di bawah, bullish continuation di sini, bearish reversal, kemudian bearish continuation di sini. Nah, kita lihat dulu dari yang nomor 2, stage 2. Stage 2 ya, stage 2 itu banyak pola-pola seperti ini muncul, pola bendera. Nah, ini pola kelanjutan arah naik. Jadi kalau ini gambar cycle, ini banyak keluar di sini nih. Oke ya, di stage 2. Kemudian, kalau ini, pola ini banyak keluar di atas, stage 3. Ini 1, 2, ini 3. Banyak keluar di sini, banyak puncaknya ya. Mau 1 puncak, 2 puncak, 3 puncak, itu tanda pembalikan arah, turun. Kalau ini tanda naik. Nah, terus kalau yang di sini, ini stage 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kelanjutan arah turun. Kalau Anda lihat pola-pola seperti ini ada kelanjutan arah turun. Nanti kita akan baca untuk pola IHSG ya. Nah, kemudian ini adalah pembalikan arah naik. Ini pola yang keluar di, nih, 2, 3, 4, balik 1 lagi. Nah, ini pola di stage 1, seperti ini. Oke, nah teman-teman, kita akan lihat untuk
IHSG. Sebentar lagi waktu saya habis. Saya harus cepat. Oke. IHSG ya. Nih, teman-teman kalau perhatikan di sini, ini kelihatan analisis teknikalnya bagaimana nih. Ini di fase keberapa? Ini untuk short term, ini untuk long term. Halo Miss. Nah, ya? PPT-nya masih strategi saat crash ini yang muncul. Oke, saya mau oke. Terima kasih udah diinfo ya. Saya coba share lagi. Udah kelihatan grafiknya? Ya, sudah. Oke. Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman perhatikan di sini, ini kalau monthly chart-nya sekarang IHSG ini lagi stage keberapa? Terus kemudian pattern-nya apa? Ini perhatikan ya. Ini kalau teman-teman mau baca stage ya, ini 1 di sini, 2, ya kan? 2, 3, 4 terus. Ini ada terus ya. Ini kita yang paling dekat aja. 1, 2, 3 di sini. Ini 4. Nah, IHSG sebenarnya kalau kita bicara untuk monthly chart-nya, ini udah masuk ke stage 1 lagi, tapi saya kasih tanda tanya. Tanda tanya artinya apa? Ini bull dan bear sedang bertarung. Bertarungnya gimana? Kalau secara kondisi nyata, si pemerintah dan juga bank sentral ini lagi sedang berjuang. Kalau strategi-strategi yang mereka keluarkan tadi, ini tidak ada COVID-19 lagi, jadi si beruangnya adalah COVID-19 sebenarnya. Kalau nggak ada COVID-19 lagi, maka akan bisa lanjut untuk bullish. Jadi arahnya, saya akan gambar arahnya, ya ini Anda lihat aja kursor saya ya, bisa gini, turun, bisa naik lagi gitu. Tapi seandainya ternyata terjadi COVID-19 lagi, maka arahnya bisa sampai ke bawah di sini. Jadi kalau ditanya apakah IHSG bisa balik lagi ke 39 ke 4.000, tergantung kondisi market saat ini bagaimana, seberapa kuat pemerintah dan juga bank sentral untuk membantu perekonomian baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, dan juga plus apakah masih ada COVID-19 atau tidak. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa menjawab ini. Maka dari itu nanti akan berpengaruh pada strategi investasi kita. Saya langsung aja to the point, strategi investasi saya adalah cicil setiap bulan sampai Februari, sekitar Februari tahun 2021. Desember sih sebenarnya oke, udah reversal, tapi kalau mau aman ya sampai Februari gitu. Jadi misalkan Anda punya uang bertahap dengan nominal yang sama, cicil terus tiap bulan. Untuk saham-saham yang tadi saya sebut, pilih aja satu saham untuk satu sektor. Nah, untuk short term-nya IHSG-nya gimana nih? Untuk short term-nya, untuk yang teman-teman perhatiin di sini, ini stage 4, ini stage 3, ini stage 4-nya cepat banget di sini, stage 4. Nah, ini kalau short term-nya ini terjadi V-shape recovery, ini pas The Fed keluarin semua jurusnya nih di sini nih. Ini S&P juga naik juga kenceng banget. Bahkan waktu itu S&P 500 udah balik ke level tertingginya dia sebelum dia jatuh gitu. Ini IHSG ketahan MA 100. Oke, saya kan zoom lebih kecil lagi ya. Jadi ini caranya kita melakukan analisis teknikal adalah lihat dulu tren terbesar, baru zoom in sampai ke yang terkecil. Jadi jangan belum udah lihat candle. Oke, setelah kita lihat tren besarnya, kita baru lihat di sini ini terjadi ada pola apa. Kalau saya tanya teman-teman, mungkin polanya bisa kelihatan beberapa pola yang berbeda-beda gitu ya. Oke. Ini seandainya aku tanya teman-teman, di sini terjadi pola apa nih? Apa ya? Nggak jelas. Oh, ini di sini pola V-shape. Ini berarti ini bullish bullish reversal. Tapi kalau seandainya teman-teman, saya perkecil. Jadi kita kalau bicara pattern harus lihat rentang waktunya. Di sini apa? Wah, ini teman-teman akan melihat pola double tops. Ini tanda pembalikan arah ke bawah. Coba saya perbesar lagi sedikit. Anda akan melihat sebuah pola yang berbeda lagi. Which is ini kalau Anda lihat ke saham-saham perbankan, menarik banget nih ya. Oke, jadi ini tradingan kita ya teman-teman ya. Saya bersihin dulu, perlu bersihin nggak ya? Nanti salah fokus. Oke, jadi
Kalau diperhatikan di sini, ini pola apa nih? Wah, ini pola ini loh, pola flag pattern. Plus kalau dilihat nih ya, ketika teman-teman lihat flag di sini, ini di sini volumenya naik ketika terjadi tiang, dan ketika konsolidasi harga saham konsolidasi volumenya turun. Berarti ini confirm. Lagi kalau saya perbesar lagi. Ini pola apa? Oh, ini pola inverse head and shoulders. Bingung nggak? Oke, sekarang saya kasih kesimpulannya aja. Saya kasih kesimpulannya ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman melihat terlalu kecil bingung seperti ini, ada banyak pola, ada pola positif, ada pola negatif. Tolong teman-teman lihat untuk bigger picture-nya bagaimana. Jadi lihat tren besarnya. Nah di sini kalau teman-teman lihat tren besarnya, si IHSG ini, si BBRI ini, dia udah naik. Oh, 1 bulan, 2 bulan dia udah naik nih, kena resisten di sini. Kesimpulannya bulan Juli, kalau Juni ini kalau dia naik, upside-nya bisa sampai ke 3250. Nah, dekat area 3250 ini, be very careful, bisa mantul ke bawah lagi. Bisa ada kesempatan kedua lagi. 3250 tuh di masih, oh ternyata ini kena resisten MA100 juga. Berarti gimana? Cocok dong. Oke, saya ambil kesimpulan. Berarti si BBRI ini upside-nya tinggal segini nih. Nah, ini berapa persen? Nah, kalau teman-teman mau lihat berapa persen, ini saya bisa kasih lihat di sini ya. Ini 10%, ya sekitaran 10-an persen gitu. Resikonya gimana? Resiko lebih besar nggak dibandingkan dengan reward? Wah, ini resikonya kalau saya kejar-kejar trading ini bisa kegebuk sampai ke bawah gitu. Berarti kesimpulannya intinya adalah actionnya gimana nih? Actionnya adalah kalau trading kita ngerem dulu. Ini tekanan lebih besar daripada kesempatan. Nah, investasinya gimana? Kalau investor kan bagusnya kan belinya pas lagi jatuh-jatuh ya. Tapi kalau misalkan Anda belum punya, boleh beli dikit 10-20% dari modal portofolio di sini. Selebihnya nanti kalau misalkan nggak peduli market naik atau turun di bulan-bulan berikutnya, bisa nambah-nambah lagi. Oke, saya akan kembali share ke presentasi saya. Oke. Ya, halo Miss. Ya. Oh ya, mohon maaf, waktu kita tinggal 3 menit lagi Miss. Siap. Ya, habis itu kita akan Q&A karena sudah banyak banget nih yang pengen menanyakan Q&A-nya ke Miss. Siap. Ya, silakan. Jadi tadi saya udah summary sebenarnya karena waktu terbatas, saya tahu ini semua nggak bisa selesai, makanya tadi aku udah summary untuk action investasi dan juga action tradingnya. Nah untuk teman-teman semuanya ya, tadi untuk trading aku udah summary juga cara trading, cara investasi gimana. Oke. Ini cara stop loss tadi, sebenarnya saya mau ajarin juga cara stop loss juga, cuman waktunya nggak keburu, jadi nanti teman-teman langsung aja aku kasih bonus lanjutannya lah, biar bisa belajar lebih lanjut, karena di sini kurang waktunya. Kesimpulan dari saya adalah, karena waktunya terbatas, teman-teman kalau berinvestasi itu, dan dalam bidang apapun, baik bisnis ataupun bidang apapun, jadilah seperti si kura-kura, jangan seperti si ini, the hare, atau kelinci atau kancil ya. Ada yang mungkin pernah tahu cerita ini. Kura-kura jalannya lambat, tapi dia terus berprogres. Si kancil atau kelinci larinya cepat, tapi kemudian dia kelelahan dan dia berpikir, wah gue sudah berprogres banyak nih, yang lain juga pasti ketinggalan, market pasti juga bagus, saya udah untung banyak, sehingga tidak aware, tidak hati-hati. Sehingga dia lengah, menyepelekan, dan akhirnya jatuh. Dan ketika dia tertidur lelap, ini si kura-kura perlahan-lahan dia maju dan terus berprogres terus. Ini prinsip hidup saya sebenarnya. Ketika kita harus hidup dan berinvestasi, berbisnis, kita harus terus berprogres, namanya Kaizen. Kaizen artinya adalah continuous and never ending improvement. Ini summary untuk saham-saham yang tadi bisa diinvestasi. Nah, 3 menit selesai nih. Silakan difoto atau di screenshot. Oke ya. Untuk satu sektor bisa dipilih aja. Nah, ini sebenarnya fundamentalnya. Ini watchlist untuk trading, lengkap kan? 3 menit selesai. Nah, teman-teman karena saya nggak selesai jelasin semuanya, ini ada undangan gratis ya, gratis teman-teman bisa belajar. Ini sebenarnya
tadi pagi saya kasih seminar, cuman karena bludak nggak cukup ininya ya ada replaynya gratis, langsung aja masuk ke sini. Untuk teman-teman Finvest kita kasih bonus ini ya. Jadi ya mohon maaf saya nggak bisa selesaiin semuanya gitu. Jadi ini tadi saya fokus ke money management and risk management, dan saya juga nge-live tiap hari jam 7 kecuali hari Sabtu, karena Sabtu banyak seminar, jadi sore hari saya mau tidur. Jam 7 sore yang jalan adalah replaynya ya. Jadi kalau mau belajar lebih lanjut ya lihat live tiap hari Minggu sampai hari Jumat jam 7 sore di Instagram saya ini, dan nanti teman-teman bisa belajar di sini gratis. Hanya khusus untuk Anda ya teman-teman di Finvest, jangan dibagiin ke orang lain, nanti nggak bisa masuk. Thank you, itu aja. Terima kasih. Iya, terima kasih Miss. Jadi kita akan buka sharing Q&A. Namun sebelum Q&A kita masuk, teman-teman dari Sobat Finvest bisa langsung masuk ke Q&A-nya ya. Bisa langsung, kita akan menggunakan fitur Q&A. Jadi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung ketik saja di fitur Q&A-nya. Lalu teman-teman juga jangan khawatir, share materi, itu akan kami sharing ke email yang sudah didaftarkan di Finvest 2020. Jadi tadi yang nggak sempat screenshot tuh, yang kelewatan tenang aja. Nanti akan tim sharing ke email sobat masing-masing. Jadi sambil kita menunggu nih Miss, pertanyaan dari Sobat Finvest. Tadi aku ada yang menarik nih. Jadi terkadang gini, retail kalau ada yang bilang ini beli itu gitu, apalagi ada pengalaman yang dia yang memberikan rekomendasi ini, wah ini kayaknya cuan nih, aku ikutin aja deh gitu. Nah kalau institusi kan berbeda ya, kalau institusi pasti mereka akan melakukan analisa seperti yang tadi, bisa dari bottom up atau top down gitu. Nah menurut Miss, kira-kira untuk retail sendiri, untuk analisa top down atau bottom up itu kira-kira penting nggak, Miss? Kira-kira apa pertanyaannya tadi? Sorry. Ya, kira-kira untuk analisis makro yang sampai terdalam tadi, untuk retail itu penting tidak? Mengingat kebanyakan retail apabila ada bilang buy ini, sell saham ini, buy lagi saham ini, langsung aja ngikutin. Kita juga tengah pakai tulas atau gen gitu Mas. Pertanyaannya bagus banget nih. Mohon maaf Mas, namanya siapa Mas? Dari tadi saya lupa kenalan. Aku Dega Miss. Mas Dega? Iya. Oke Mas Dega, jadi pertanyaan bagus banget nih. Jadi sebenarnya kalau aku boleh to the point nih ya, kenapa aku kasih ini sambungannya di money management and risk management buat retail, itu nomor satu banget yang perlu disadari adalah bagaimana kita mengatur keuangan kita dulu. Beli saham berapa banyak, nominal yang masuk berapa banyak, resiko itu stop loss, kemudian berapa banyak kerugian kita bisa tanggung. Contoh, misalkan taruh uang 100 juta, mau kerugian dalam sebulan maksimal atau dalam 3 bulan terserah, maksimal misalkan 5 juta, hitungannya gimana, maksimal saham berapa, stop loss berapa, kemudian jumlah saham misalkan mau dibeli berapa, maksimal tiap saham tuh nominalnya berapa, sampai sedetail itu yang saya ajarkan di money management itu tadi. Nomor satu yang pertama yang terpenting itu, tapi retail itu terkadang mau cepat untung, kayak yang saya bilang kenapa saya pasang ini. Jadi mereka dengan semangat si the hair atau si kancil, si kelinci ini maunya cepat, nggak mau menata dulu nominal money management ini berapa. Itu nomor satu terpenting. Nomor dua, yang terpenting buat retail sebenarnya adalah kalau untuk investasi jangka panjang, cukup tahu dari satu lingkaran tadi, ini udah cukup mana ya tadi ya? Lingkaran bisnis model, manajemen, Anda tahu bisnis model dan juga manajemen, profitabilitas, valuasi, tadi udah cukup saya cari di atas kelamaan ya. Nah, itu aja kalau untuk investasi jangka panjang, tadi saham-sahamnya juga aku udah pilihin. Sedangkan kalau, nah ini sahamnya nih. Sedangkan kalau untuk trading ya, trading nomor 2 terpenting selain money management adalah nomor 2 terpenting itu analisis teknikal. Tapi kalau bicara analisis teknikal, banyak orang-orang yang fokusnya tuh cuman ke indikator aja. Mau pakai indikator apa? Itu pertanyaan terbesar. Pertanyaan terbanyak. Padahal saya indikatornya cuman moving average, simple lagi, nggak pakai yang eksponensial segala macam. Palingan saya tambah kadang-kadang volume itu wajib, palingan kadang-kadang saya tambah RSI atau MACD, tapi itu juga jarang banget gitu. Fibonacci apalagi jarang banget gitu. Jadi nomor satu paling penting banget tetap manajemen risiko. Kita menyadari bahwa dalam investasi itu ada kerugian di balik keuntungan juga.
Dengan manajemen risiko ini, kita belajar bagaimana caranya kalau kita salah 5 kali atau kita salah 7 kali, benernya cuma 3 kali, tetap hasil akhirnya tuh untung portofolio kita. Nah, itu belajar di situ. Terus kemudian manajemen risiko juga mengajarkan pada kita tentang gimana cara kita membatasi kerugian dengan porsi yang pas. Jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar juga gitu. Ya itu sih yang terpenting, satu manajemen risiko kalau retail trader, yang kedua adalah technical analysis atau membaca supply and demand, itu aja. Kalau investor terpenting adalah sabar. Iya benar-benar. Apalagi manajemen risiko untuk retail itu butuh banget ya Miss ya, karena setiap karakteristik saham, apalagi di sektor-sektor itu memiliki potensial gain dan risk yang cukup berbeda ya Miss ya. Iya. Baik, ini ada pertanyaan Miss, kita langsung buka Q&A, kurang lebih 10 menit kita akan buka. Dari ada Pak Buono Aji Santoso. Miss, di saat kondisi market yang tidak menentu sekarang ini, untuk menentukan sinyal entry itu gimana ya? Mending wait and see dulu atau ikut gerbong saham yang lagi naik daun ini, Miss? Nah, silakan Miss. Oke. Kalau teman-teman mau investasi jangka panjang, tadi saya udah ajarin sahamnya ini nggak berubah-ubah. Ini saya bicara ini di live di webinar saya di IM-Trade, semuanya sama. Oke, bentar ya. Jadi, kalau saya pilih ini, saya punya ini, sebenarnya pilih yang lain juga nggak apa-apa, cuman saya nggak mau double-double aja kebanyakan sektor yang sama di dalam portofolio saya. Oke, ya aku punya ini. Aku punya ini, aku beli dengan cara nyicil bertahap. Kayak yang tadi aku bilang, ya bertahapnya terserah mau tiap bulan 5 juta atau gimana. Kalau mau lebih slim lagi, teman-teman boleh pilih. Misalkan ya, ini contoh aja. Mau pilih BNI pun boleh kok. Bank Mandiri boleh, ini contoh aja. Teman-teman pilih ini 1, 2, 3, selesai. Kalau mau tambahin second liner ini, udah deh, cuma 3 atau 4 saham aja, itu nyicil terus tiap bulan. Gampang kan? That simple. Investing is very easy. Yes, investing is very easy. Kalau untuk tradingnya ya, trading harus mau baca grafik ya. Kalau enggak sih ya IM-Trade aku kasih hadiah kali ya. Giveaway, gratis lagi. Boleh nggak, Mas? Aku juga mau dong, Miss. boleh, silakan. Silakan, Miss, boleh. Terserah deh. Boleh. 10, IM-Trade 15 hari, Mas yang pilih pemenangnya mungkin yang bagi yang ini kali ya, yang bertanya atau yang menjawab pertanyaan. Mungkin terserah. Nanti akan dipilih oleh panitia, Miss, yang paling aktif nih pertanyaannya nanti akan dipilih oleh panitia dari Fincast sendiri ya. Baik. Miss, ini ada pertanyaan lanjutan. Pertanyaan berbeda ternyata Miss, dari Ibu Isti Kamila. Oke. Kalau untuk pemula, itu gimana sih cara memilih saham dan nominal yang dibeli itu kira-kira berapa sih Miss? Untuk pertama kali nih Miss. Trading atau investasi nih? Mungkin kalau untuk ini, aku bisa saran investing kali ya. Karena untuk pemula sih Miss. Kalau investing, saham-saham yang aku pilihin tadi udah the best untuk pemula, dan itu untuk profil resiko yang udah pas banget untuk semua masyarakat gitu. Jadi bukan perusahaan yang second liner yang tahu-tahu habis naik terus turun dalam gitu. Jadi itu konsisten, dia sustainable naik dalam jangka panjang yang aku lingkar-lingkarin tadi. Kemudian yang kalau untuk trading ini saya nggak bisa ngomong sahamnya apa, ini very random banget ya, karena saat ini contoh ini buat besok Senin. Watchlist buat besok Senin. Nanti setelah hari Rabu mungkin ini udah berubah gitu. Jadi pergerakan saat ini kalau teman-teman perhatikan trennya bukan tren naik itu uptrend untuk jangka pendeknya ya. Bukan tren turun, tapi tren kanguru. Tren ke samping gitu. Kalau tren naik kan bullish, ke bawah bearish. Nah, ini tren kanguru nih, naik turun gitu. Jadi ya trading harus ini ngerti teknikal dulu atau ngikutin live saya tiap hari di Instagram. Oke. Ya, untuk Sobat Finvest, jangan lupa
kalau ada yang mau Q&A tinggal masukin aja ke Q&A-nya. Kalau ada yang mau tanya-tanya nih, mumpung ada Miss di sini, jadi nanti saya akan pilih berurutan, dan jika ada pertanyaan yang sama, kita akan nggak ulangin lagi ya misalnya pertanyaannya ya, untuk mengefektifkan waktu. Nah, ini ada lagi nih Miss, saya lihat, dari Mas Riki Effendi, Bapak Riki Effendi, Miss, jika bahwa saham itu digerakkan atau dikendalikan oleh bandar, apakah itu benar Miss? Nah, menurut Miss gimana Miss? Oke, jadi saya nggak mau pakai kata bandar ya di sini, karena konotasinya negatif gitu. Benar. Tapi kalau ini mau pakai dalam kehidupan sehari-hari ya silakan. Saya sangat percaya sekali harga saham naik dan turun itu karena ada uang besar yang membeli. Oleh karena itulah strategi trading saya baik super trader, jangka menengah maupun swing trader untuk jangka pendeknya banget itu selalu melihat supply and demand. Sebenarnya yang saya lakukan dengan analisis teknikal ini melihat arah gerak dari big money mau kemana. Nah, big money ini mau dinamain bandar, mau dinamain institusi, manajer investasi reksadana, dana pensiun, terserah. Nah, itu dia. Jadi kalau teman-teman nanya apakah harga saham itu bergerak karena ada big money yang akumulasi, oh iya betul, gitu. Tapi apakah dia dimanipulasi? Itu tanda tanya. Karena kata digoreng atau dimanipulasi ini menjadi ambigu. Ambigunya gimana? Misalkan gini, saham ini, perusahaan ini fundamentalnya jelek, kok dia bisa naik, kok dia diakumulasi oleh broker itu, kok dia dikumpulin sama sekuritas itu atau institusi itu, wah mereka goreng saham nih. Tapi kemungkinan di kacamata mereka, orang-orang yang beli saham, mereka melihat perusahaan ini prospeknya bagus di masa depan dengan kacamata mereka sendiri. Jadi mereka tidak bermaksud menggoreng atau memanipulasi. Sebagai contoh, saya punya teman yang menarik sekali, dia investor besar kaya gitu. Jadi cara dia berpikir juga nggak bisa saya lihat sebelah mata. Dia membeli saham-saham perusahaan dari, contohnya ya, Marriott, Walt Disney. Aku tanya, kok beli itu sih? Itu bukannya lagi disrupted banget sama ini? Oh nggak apa-apa, justru lagi jatuh. Aku beli ini lagi murah-murahnya. Ntar kalau dia naik, saya untung. Nah ini kebetulan yang dia beli perusahaan gede banget gitu. Seandainya yang dia beli adalah perusahaan yang kecil, likuiditasnya kecil di market di Indonesia, dia ngelihat, wah si Garuda ini nanti kalau COVID-19 udah beres, dia bakalan ngacir nih. Makanya saya beli di bawah sebanyak-banyaknya. Kemudian saham Garuda terus naik bertahap, seperti saat ini naik bertahap. Apakah dia menggoreng saham Garuda? Enggak, belum tentu. Jadi kalau ditanya apakah saham itu naik karena ada institusi yang beli, yes, benar. Apakah mereka menggoreng? Belum tentu. Apakah mereka memanipulasi? Kita tidak bisa mengatakan siapa memanipulasi saham apa. Karena mereka punya kacamata yang beda-beda ya. Itu sih pandangan saya. Baik. Kita akan buka 3 lagi ya, Miss ya, pertanyaan. Di sini ada Ibu Tesalonika Vivian. Miss, untuk melihat nilai intrinsik pada value investing itu gimana? Sebenarnya banyak banget ya, Miss ya, metode untuk melihat nilai intrinsik pada saham. Dan kalau dibahas pun panjang banget ya, Miss ya, metodenya. Nah, Miss, ya dari menurut pandangan Miss aja, Miss. Gimana nih, Miss? Oke, summary aja ya. Oke, Mas, jadi nanti yang dibacain pertanyaannya yang dapat hadiah giveaway ya. Oh, baik, siap. Apresiasi mereka. Selebihnya silahkan dipilih sendiri. Jadi kalau saya ngapalin juga nih berarti ya. Oh. saya akan catat nih nama-nama yang udah bertanya. Terima kasih, Mas Dega. Ya, siap, jadi kalau untuk teman-teman semuanya, cara gampang untuk melihat nilai intrinsik sebenarnya dengan metode PER untuk saham-saham blue chip. Itu dengan PER bisa. Price to earnings ratio. Jadi nggak usah sampai yang discounted cash flow dan sebagainya. Nah, itu bisa dibandingkan dengan per historical tertinggi atau dibandingkan dengan nilai wajar yang sekarang. Nah, itu nggak bisa saya jelasin sekarang, wah panjang tuh. Terus kalau untuk yang second liner, perusahaan yang lebih cenderung bertumbuh atau growing, itu dengan saya lebih senang dengan metode PEG. PEG itu cara ngitungnya adalah per dibagi dengan CAGR. CAGR itu proyeksi pertumbuhan beberapa tahun ke depan. Ya, jadi CAGR itu Compound Annual Growth Rate gitu. Baik. Enggak bingung? Yes, tidak Miss, tidak bingung.
Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi, jika ada pertanyaan lagi dari menanyakan nilai intrinsik bisa ditanyakan langsung ya Miss ya, apalagi kalau Miss sedang live IAG ya. Yap. Ya, selanjutnya Miss, ada dari Muhammad Alfian. Ya, Bapak Alfian bertanya Miss, seperti prospek yang Miss lihat dari perusahaan startup di Bursa Efek Indonesia, kita di startup di Bursa Efek Indonesia ini sudah sangat giat untuk meng-IPO-kannya. Nah, menurut Miss lebih baik itu trading atau investment, Miss? Trading. Jadi kalau investasi, saya punya profil risiko untuk investasi itu sangat konservatif sekali. Saya bukan seperti Saya bukan seperti investor yang berani membeli perusahaan yang masih second liner, valuasi murah terus saya beli. Enggak. Kalau untuk investasi jangka panjang, saya fokus pada perusahaan-perusahaan yang udah mantap, premium di Indonesia yang jatuh ketika pasar saham lagi discounted seperti saat ini. Nah, sedangkan kalau kondisi market normal, saya nggak mau beli perusahaan-perusahaan premium itu untuk long term investing. Nah, kembali lagi ke perusahaan-perusahaan yang startup terakhir itu kemarin saya ingat perusahaan TECH Tech itu yang punya masih teman saya ya. Saya melihat prospeknya bagus juga, cuma saya nggak investasi untuk jangka panjang, untuk trading oke lah gitu. Karena dia punya likuiditas juga, saham-saham seperti ini likuiditasnya masih agak kurang. Baik. Satu pertanyaan lagi, ini mohon maaf kepada Sobat Finvest ya, karena banyak banget ini saya sampai ada 79 pertanyaan. 79 pertanyaan karena dari sesi pertama ya, dari Miss, ini ada sekitar kurang lebih 30-40 pertanyaan. Miss, banyak sekali. Miss, terakhir, dari Bapak David, buku untuk belajar technical, rekomendasinya apa ya, Miss? Bukunya yang bisa dibaca. Buku yang bisa dibaca oleh Sobat Finvest untuk belajar technical. Googling aja, itu Chart School. Gratis itu semuanya banyak ya. Chartschool.com itu banyak banget itu. Gratis, banyak sekali malah. Tinggal di googling aja ya, Miss ya, Chart School. Terus Investopedia, ngikutin Investopedia punya ini technical analysis, Investopedia University itu banyak banget gitu ya. Buku teman-teman di Indonesia juga bagus, karangan Pak Edianto Ong itu juga bagus gitu. Tapi kalau misalkan mau cari yang praktis di internet tuh di Chart School itu banyak gitu. Baik. Atau teman-teman, saya biasanya di Instagram Live juga bagiin tentang technical tiap hari, fundamental, jadi update terus gitu. Baik, itu dia rekomendasi loh dari Miss Ellen May, ini buku-buku yang dipelajari. Oke, Miss, terima kasih banyak. Sebelum saya tutup nih, Miss, dan mohon maaf sekali kepada Sobat Finvest, pertanyaannya tidak bisa saya bacakan satu persatu, namun masih banyak lagi pembicara lain yang akan bersobat Finvest. Jangan lupa masukkan pertanyaan Sobat Finvest di Q&A. Kami akan membacakan pertanyaannya di Q&A ya, Sobat Finvest. Miss, penutup Miss, bisa nggak Miss sharing sedikit tentang EM Trade dan kira-kira apa nih Miss yang ingin disampaikan oleh kepada Sobat Finvest? Oke, EM Trade ini sebenarnya solusi yang saya pikirin nanti ke depan ada lagi sih Artara. Jadi EM Trade ini sebenarnya edukasi ya, edukasi secara berkesinambungan setiap hari. Bisa tanya jawab saham, bisa interaksi setiap hari seperti ini dengan tim coach kami. Terus kemudian dapat referensi saham, referensi beli jual saham, bisa ngikut aja kayak gitu. Dan kemudian ada money management-nya juga. Namun kalau dipandang hanya satu poin aja rekomendasi saham, sebaiknya jangan dilihat hanya rekomendasi saham aja, tapi lebih ke arah edukasinya, karena kita ingin mendidik trader dan investor ini supaya siap dengan segala resiko di pasar saham. Jadi caranya untung adalah dengan mengantisipasi resiko. Jadi M-Trade ini adalah panduan bimbingan setiap hari selama setahun gitu. Tapi nanti teman-teman yang nanya tadi dapat 15 hari gratis ya teman-teman ya. Gitu. Baik Miss, terima kasih banyak. Berakhir sudah sesi kita hari ini dengan Miss Ellen May. Terima kasih banyak Miss. Semoga kita bisa bertemu kembali dan berbincang-bincang lagi. Pak. Ya, gimana Miss? Iya, ini kalau di sini
ini teman saya ada yang WhatsApp saya ini banyak yang ahli nih, banyak CFA nih. Jadi nanti kalau saya ada yang kurang dikasih masukan ya teman-teman ya. Siap, kita saling ya. Ya. Baik, terima kasih Miss. Sehat-sehat selalu. Tetap ikuti protokol. Jangan lupa menjaga kesehatan Miss dan tetap pakai masker. Ya. Terima kasih Mas Dega dan Finvest Pak Haryadi yang sudah mengundang, dan untuk teman-teman semuanya mohon maaf karena materinya nggak terselesaikan, dan nanti sore bisa disambung jam 7 di replay di ini ya URL-nya. Thank you so much, gratis buat semuanya, terbatas untuk yang Finvest aja, jangan di-share keluar-luar, nanti nggak cukup. Makasih Mas Dega. Mantap, ya terima kasih Miss. Sampai bertemu kembali. Baik, Sobat. Itu dia tadi perbincangan kita dengan Miss Ellen May, sangat menarik. Jadi nanti materi akan tim kirimkan ke email masing-masing, jadi teman-teman nggak usah khawatir ya tentang materi dari yang sesi pertama tadi, kedua, dan yang terakhir nih. So, teman-teman Finvest, nanti kita akan rehat. Kita akan lanjutkan oleh Bapak Ahmad Suhijriah dengan narasumber dari Bapak Triputra Analdo. Wah, ini membicarakan mengenai topik yang sangat menarik. Nah, kira-kira dari Sobat Finvest udah tahu belum nih topiknya? Topiknya itu nanti mengenai milenial. Nah, apa sih milenial? Pengaruhnya di pasar modal itu seperti apa? Kira-kira sebenarnya tuh investasi untuk milenial perlu nggak sih? Atau milenial itu berperan penting di pasar modal nggak sih? Nah, tunggu aja nanti siang. Kita akan kembali lagi. Saya pamit. Terima kasih teman-teman Sobat Finvest untuk tahun 2020. Nanti kita kembali lagi. Saya Dega Rafiditi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.